Di sebuah ruangan yang cukup kecil, terlihat Jenderal Nasution dan beberapa orang sedang mengadakan musyawarah membahas nasib sebuah kota tua yang sedang berada di ujung tanduk. Saat itu adalah masa pasca kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia yang telah terbentuk saat itu sedang membenahi urusan administratif pemerintahan di berbagai wilayah negaranya. Namun seiring dengan berjalannya pemerintahan dari suatu negara yang baru saja merdeka, tidak lepas pula dari berbagai tekanan negara-negara lainnya yang lebih kuat. Tekanan-tekanan yang diterima Indonesia dari negara lain pasca kemerdekaan seringkali menghasilkan konflik yang menghantarkan kepada peristiwa-peristiwa bersejarah di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu peristiwa itu terjadi di Pulau Jawa di salah satu kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, yang dimana terjadi konflik antara pasukan negara sekutu dan rakyat Indonesia yang melahirkan peristiwa bersejarah yang diberi nama Bandung Lautan Api. Tepatnya 12 Oktober 1945, negara sekutu yaitu Inggris mendatangkan pasukannya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal MacDonald ke kota Bandung. Saat itu, MacDonald mewakili negaranya menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yaitu seluruh senjata rampasan rakyat Indonesia agar diserahkan kepada negara sekutu, dan tuntutan lainnya yaitu pembebasan tawanan perang Eropa. Ternyata tuntutan yang disampaikan oleh negara sekutu berdampak buruk kepada rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan dari tawanan perang yang dibebaskan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan menimbulkan banyak bentrokan bersenjata dengan tentara Indonesia di berbagai tempat di kota Bandung. Bentrokan ini terjadi sangat sering dan berlarut-larut sehingga membuat rakyat Indonesia geram. Pada akhirnya, tanggal 21 November 1945, pada malam harinya, tentara Indonesia bersama badan-badan pejuang Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke markas pasukan sekutu di Hotel Savoy Human dan Hotel Preanger, dan merupakan bentrokan bersenjata terbesar saat itu. 3 hari kemudian pasca penyerangan tanggal 24 November 1945, MacDonald membalas serangan tersebut dengan mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, memerintahkan agar wilayah Bandung bagian utara disterilkan dari pasukan bersenjata. Ternyata rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut, dan selama bulan Desember banyak bentrokan bersenjata tersulut, pertempuran gerilya dan lainnya terjadi di beberapa tempat di Bandung dan berlanjut selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, karena pasukan sekutu kewalahan dan gagal menyelesaikan konflik yang berlarut-larut, membuat posisi pasukan sekutu terdesak. Tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum, kali ini terhadap Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir. Ia memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946, tengah malam pukul 00, penduduk dan pasukan bersenjata sudah harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Mayor Jenderal Nasution yang selama ini mengomandoi tentara Indonesia di kota Bandung menolak ultimatum itu, yang juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun, Sultan Syahrir mendesak Nasution agar menaati ultimatum itu, agar tidak adanya pertumpahan darah lebih besar lagi. Sultan Syahrir menilai bahwa tentara Indonesia saat itu belum mampu menandingi kekuatan negara sekutu yang dikdaya. Bagaimanapun, Nasution harus menaati perintah Perdana Menteri. Ia lalu secepatnya mengadakan rapat dengan perwira tentara Indonesia dan badan-badan pejuang, serta aparat pemerintah kota Bandung membahas tindakan untuk menanggapi ultimatum tersebut. Pada akhirnya, rapat itu menghasilkan satu kesepakatan, agar kota Bandung tidak bisa digunakan untuk kepentingan pasukan sekutu, maka kota Bandung akan dibumi hanguskan. Bumi hangus diusulkan oleh Nasution karena sebelumnya Nasution sudah tahu bahwa tujuan utama pasukan sekutu datang ke Bandung ialah untuk membantu Nica atau Belanda membangun markas di Bandung.
Kota Bandung merupakan wilayah strategis karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa dekat dengan ibu kota Jakarta dan kota besar lainnya. Juga merupakan benteng alami karena dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi. Maka dari itu, sewaktu-waktu dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. 23 Maret 1946, mulailah pengevakuasian penduduk dan disinilah rangkaian peristiwa itu terjadi. Operasi Bumi Hangus direncanakan dimulai dini hari pukul 00, akan tetapi pukul 21 atau 9 malam, Bank Rakyat ternyata sudah dilahap api besar. Selanjutnya diikuti gedung di Bancai yang terbakar hebat. Kemudian gedung di Braga, Cicadas, dan Tegalega pun dibakar. Pasukan sekutu menyadari kehebohan itu dan berusaha menghentikannya hingga terjadi bentrokan. Sementara itu, di desa Dayuh Kolot, terjadi bentrokan hebat antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu yang menjaga gudang amunisi besar berisi senjata dan 1.100 ton mesiu. Dua pejuang yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan diberi tugas untuk meledakkan gudang tersebut. Keduanya pergi menyelinap melewati area yang tidak dilihat oleh pasukan sekutu, lalu masuk ke dalam gudang dan seketika gudang itu meledak dengan hebatnya. Gudang amunisi yang sangat penting bagi pasukan sekutu itu berhasil dihancurkan, tetapi kedua pejuang tewas ikut dalam dahsyatnya ledakan gudang itu. Kembali ke kota Bandung. Tentara Indonesia sedang membakar markas mereka yang berpotensi digunakan pasukan sekutu. Kemudian setelah itu menggerakkan dan mengawal lebih dari 200.000 penduduk meninggalkan kota Bandung sembari membantu membakar rumah-rumah mereka. Pasukan sekutu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, akan tetapi arus besar massa penduduk yang membakar rumah mereka sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan dalam waktu semalam saja, seketika kota itu terbakar hebat dengan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Malam itu, kota Bandung dilihat dari kejauhan benar-benar seperti lautan api. Dan pada pagi harinya, kota Bandung hanyalah seperti kota mati dengan puing-puing berserakan di seluruh penjuru kota. Dalam beberapa bulan, tentara Indonesia dan pejuang Indonesia bergerilya melawan pasukan sekutu dan kemudian berhasil menduduki kembali kota Bandung. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa titik balik yang dimana mencegah krisis yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Pertempuran 5 Hari Semarang adalah kejadian yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian yang menunjukkan bagaimana para pejuang Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Setelah berbagai latar belakang yang menyebabkan ketegangan di antara pihak militer Jepang dan para pejuang, bulatlah tekad dari militer Jepang untuk menyerang Semarang. Kekuatan Jepang di Semarang sebenarnya sangatlah simpang siur. Namun yang pasti, pasukan Jepang bukan hanya terdiri dari Kido Butai saja. Ada unit Yagi Butai yang dipimpin oleh Mayor Yagi, satu kompi Jepang dari Purwokerto, satu peleton Jepang dari Cepiring, dan satu unit Kempei Tai Semarang. Kido turut memaksa kurang lebih 600 personel sipil Jepang untuk ikut bertempur, uniknya dengan senjata bambu runcing. Kekuatan Jepang diperkirakan terdiri dari kurang lebih 1.000 prajurit dan kurang lebih 600 orang sipil. Sedangkan jumlah pejuang Indonesia lebih sulit ditebak. Menurut Kido Jepang, setidaknya harus melawan kurang lebih 800 polisi Indonesia dan kurang lebih 1.700 BKR serta pemuda di Semarang. Angka ini tentunya tergolong rendah, karena dulunya sempat ada kurang lebih 1.600 personel peta dan heiho di kota Semarang. Selain itu, kabar ketegangan ini juga membuat personel BKR dan pemuda dari luar Semarang didatangkan untuk terlibat.
Berdasarkan hal itu, jumlah pasukan Indonesia diperkirakan terdiri dari kurang lebih 1.600 personel BKR, kurang lebih 800 polisi, serta kurang lebih 1.800 pemuda Semarang. Ditambah dengan bantuan yang ada, jumlah kekuatannya dengan mudah mencapai lebih dari 5.000 pejuang. Jam 3 pagi, 15 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari Semarang pun dimulai. Rencana serangan Jepang sangatlah sederhana. Kido membagi pasukannya menjadi dua bagian yang akan menyerang Semarang dari dua arah. Pasukan sayap kiri berukuran lebih besar dan bertujuan untuk merebut bagian barat Semarang. Sedangkan pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh Kapten Sato menyerbu bagian timur Semarang. Pasukan sayap kiri bergerak dengan cepat. Mereka bahkan sukses menawan Wongsonegoro di hari itu juga. Sebaliknya, serangan dari Kapten Sato malah lebih lambat. Namun, sepertinya memang disengaja, mengingat kemah-kemah dari interniran sekutu berada di bagian timur Semarang. Serangan sayap kiri diharapkan menjadi pengalih perhatian pasukan Indonesia, sehingga mereka tetap aman sampai Kapten Sato dan unitnya sampai. Sementara itu, Kido mempersenjatai 600 orang sipil Jepang dengan senjata yang ada. Ia memerintahkan mereka untuk bertempur. Para pejuang berusaha keras untuk melawan serangan ini, namun serangan dadakan itu berhasil membuat mereka kewalahan. Melihat rekan-rekannya yang terbunuh, emosi dari para pemuda menjadi tidak terkendali. Puluhan pemuda Indonesia menghampiri penjara Bulu di malam 15 Oktober. Di sana, terdapat kurang lebih 900 tawanan Belanda dan ratusan tawanan sipil Jepang. Tawanan-tawanan sipil Jepang dengan segera dipisahkan. Mereka menjadi target pembalasan dendam dari para pemuda itu. Sekitar 100 hingga 150 tewas, puluhan hilang, dan belasan luka-luka. Seluruhnya disaksikan langsung oleh tawanan-tawanan Belanda di penjara Bulu. Keesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kempetai Semarang berhasil merebut penjara tersebut. Hal ini disambut dengan kelegaan tawanan Belanda yang sebelumnya ketakutan akan amarah pemuda yang nantinya akan mengarah kepada mereka juga. Seorang tawanan Belanda bahkan berkata, peristiwa yang luar biasa akhirnya terjadi saat Kempetai Jepang menyerbu penjara Bulu dan membasmi para pemuda. Kami bersorak-sorai berulang-ulang bagi para prajurit Jepang. Kempetai yang dulunya amat brutal itu ternyata malah membebaskan kami. Setelah mengetahui tragedi yang terjadi di Bulu, disebut-sebut bahwa kekejaman Jepang memuncak dan mereka membalas dengan membunuh ratusan tawanan Indonesia. Tingkah laku Jepang memang sejak awal terkenal ganas, namun tidak semua tawanan yang berhasil mereka tangkap akhirnya dibunuh. Anak-anak biasanya dilepaskan. Pertempuran terus berlanjut dengan sengit. Hanya dalam waktu 3 hari saja, pasukan Jepang sudah berhasil menguasai utara dan berhasil menguasai sebagian besar Semarang. Pelabuhan Semarang berhasil mereka capai pada 17 Oktober, walau tak bisa dikuasai dengan cepat. Dalam pertempuran ini, bala bantuan Indonesia terus mengalir dari berbagai arah. Para pemuda dan BKR Weleri mencoba membantu, tapi gagal menembus pertahanan Jepang. Sedangkan, serangan dari para pejuang dari selatan dihentikan di sekitar Jatinggala. Sementara itu, pertempuran di bagian timur dan timur laut Semarang semakin memanas dan menjadi lokasi pertempuran yang paling sengit. Pasukan Jepang membakar kampung Batik dan Jaksa yang membumi hanguskan 250 rumah. Para pemuda membalas keganasan Jepang dengan membunuh ratusan warga sipil Jepang. Walau kondisi serba suram dan mencekam, perundingan demi mencapai gencatan senjata ternyata sudah dimulai sejak 16 Oktober. Wongsonegoro, yang saat itu menjabat sebagai gubernur dari wilayah Jawa Tengah, dipaksa oleh militer Jepang untuk mengeluarkan suatu maklumat penghentian pertempuran di tanggal 17 Oktober. Namun karena ketidakpercayaan, hal ini gagal mencapai kesepakatan. Militer Jepang yang khawatir dengan nasib para tawanan Jepang di Ambarawa meminta Wongsonegoro untuk pergi menuju wilayah Ungaran untuk memastikan nasib dari tawanan Jepang. Saat mengetahui adanya perwakilan yang ingin menghentikan pertempuran, para pemuda di Ungaran menjadi marah. Mereka mengira Wongsonegoro memerintahkan mereka untuk menyerah. Namun, setelah dijelaskan bahwa ini adalah permintaan Jepang, kemarahannya menjadi mereda. Wongsonegoro kembali ke Semarang tanggal 18 dan perundingan gencatan senjata segera dilanjutkan.
Isu yang paling besar adalah urusan senjata. Pemimpin militer Jepang menginginkan agar semua senjata yang dirampas dari kalangan Indonesia dapat dikembalikan. Hal ini tentunya sangat mustahil, dan negosiasi di antara kedua belah pihak kembali mengalami kebuntuan. Utusan dari Jakarta lalu datang, tapi masalah senjata tidak kunjung selesai. Bahkan, pihak militer Jepang sempat mengancam akan mengebom Semarang yang memaksa Wongsonegoro untuk segera menyetujui gencatan senjata dan syarat penyerahan senjata tersebut. Walau ia tahu bahwa tidak mungkin BKR dan Pemuda mau menyerahkan senjatanya. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi. Sekelompok pasukan Inggris mendarat di Semarang. HMS Glenroy berlabuh di Semarang pada 19 Oktober pagi hari dan mendaratkan batalion Gurkha. Kedatangan batalion Inggris India yang dipimpin oleh Kolonel Edwards meredam pertempuran tersebut yang kira-kira berhenti pada jam 2 siang. Keesokan harinya, konferensi di antara tiga pihak, yaitu Indonesia, Jepang, dan Inggris, yang bertempatan di Hotel du Pavilion, akhirnya berhasil menghasilkan suatu gencatan senjata. Suatu pertemuan tambahan juga digelar pada 21 Oktober 1945 dengan kesepakatan pasukan Jepang harus melepaskan seluruh tawanan Indonesia dan pasukan Jepang di Semarang akan dilucuti pasukan Inggris India. Banyak korban berjatuhan di kedua pihak. Berbagai sumber sepakat jika sekitar kurang lebih 2.000 pejuang dan rakyat Indonesia tewas di medan pertempuran. Di lain pihak, sumber Jepang menaksir kurang lebih 40 dari prajurit Jepang tewas dan kurang lebih 210 hilang. Sedangkan, kurang lebih 250 tawanan Jepang ditemukan tewas dan hilang. Semarang menjadi batu loncatan Inggris dalam mengamankan interniran sekutu di Ambarawa dan Magelang. Dan pasukan Kido selanjutnya akan bertempur bahu-membahu bersama pasukan Inggris India baik di Semarang, Magelang, dan Ambarawa. Penyerahan kendali Semarang dari Jepang kepada Inggris membuat Semarang langsung diduduki oleh sekutu tanpa perlawanan. Dengan demikian, berakhirlah kemerdekaan Indonesia di kota Semarang.